Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak soleh-soleha, hari ini kita belajar SBDP tentang pola lantai. Agenda pembelajaran hari ini kita akan membahas yang pertama, pengertian pola lantai, yang kedua, fungsi pola lantai, yang ketiga, tujuan pola lantai, dan yang keempat, jenis-jenis pola lantai. Masuk agenda yang pertama, yaitu pengertian pola lantai. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Garis atau pola yang dimaksud adalah pola garis maya yang dibuat penari ketika melakukan gerakan tari. Selanjutnya, fungsi pola lantai. Fungsi pola lantai ini adalah untuk menata gerakan tarian yang selaras atau kompak antar anggota penari dan dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat pola lantai: yang pertama, variasi bentuk pola lantai, yang kedua, makna pola lantai, kemudian yang ketiga, jumlah penari, dan yang keempat, ruangan atau tempat pertunjukan, dan yang kelima, yaitu gerakan tari. Selanjutnya, yaitu tujuan pola lantai. Tujuan pola lantai adalah yang pertama, membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membuat sebuah tarian tampil menarik sehingga penari dapat menguasai panggung. Yang ketiga, untuk membedakan gerakan antar seni tari satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, membuat penari bisa tampil atau terlihat secara keseluruhan oleh penonton. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pola lantai. Jenis-jenis pola lantai di sini secara garis besar terdapat dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus terdiri dari garis horizontal, zigzag, segi 4, segi 5, segi 3, dan juga vertikal. Kemudian di garis lurus ini memberikan kesan sederhana namun kuat. Kemudian garis lengkung terdiri dari lengkung depan, lingkaran, lengkung belakang, dan yang keempat adalah angka 8. Pola lantai garis lengkung ini memberi kesan lembut namun lemah. Pola lantai garis lurus adalah cirinya yaitu membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Garis-garis lurus dapat juga dimaknai memiliki sikap jujur. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan ataupun tari yang berkelompok. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level. Yang pertama, pola level rendah seperti berbaring atau duduk, kemudian pola level sedang seperti berlutut ataupun jongkok, dan pola level tinggi seperti berdiri, jinjit, atau melompat dan melayang. Pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisional di Indonesia. Contohnya, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Kemudian, tari Bedaya di Keraton Jawa. Garis-garis lurus yang dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan antar manusia, tetapi juga dengan Sang Pencipta. Kemudian tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Pola lantai garis lengkung yaitu pola lantai di mana penari membentuk garis melingkar, lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Jenis tarian yang biasa menggunakan pola lantai ini adalah tari rakyat dan tari tradisional. Pola lantai garis lengkung di sini kita bisa jumpai pada tari randai dari Minangkabau, di mana penari berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran. Kemudian juga di daerah Flores dapat dijumpai tari dengan menggunakan garis lengkung, yaitu tari Gawi. Selanjutnya tari kecak dari Bali yang membentuk sebuah lingkaran, dan tari pendet dari Bali juga yang membentuk sebuah garis lengkung ke depan, dan tari sekapur sirih dari Bengkulu yang membentuk sebuah garis lengkung ke depan juga. Pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal ini adalah pola lantai di mana penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Maksudnya mengarah serong ke kanan atau kiri dari area depan panggung.
Maknanya yaitu memiliki kesan dinamis namun kuat. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal ini yaitu tari Sinanggartulo, tari persembahan, tari remo, tari baris gede, dan juga tari kesatria. Pentingnya memahami pola lantai. Yang pertama, menjaga setiap penari tidak bertabrakan. Artinya dengan menguasai pola lantai mampu menjaga penari agar tidak bertabrakan dengan penari lainnya. Kemudian tarian tradisional sendiri memiliki gerakan yang indah dan mengalami banyak gerakan yang memungkinkan penari saling bertabrakan ketika tidak menguasai pola lantai. Yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Ketika penari berpindah dari area satu ke area lain, maka gerakan mereka pun akan berbeda juga. Dengan adanya pola lantai, maka penari bisa menentukan gerakan seperti apa untuk selanjutnya. Yang ketiga, penari lebih energik. Pentingnya memahami pola lantai dan mengaplikasikan ke dalam tarian mampu membuat penari terkesan lebih energik dan menarik. Banyaknya perpindahan tanpa adanya pola lantai justru akan membuat tarian berantakan. Namun, dengan adanya pola lantai justru akan memberikan kesan yang lebih teratur dan memukau. Dan yang keempat, menciptakan kekompakan. Memahami pola lantai mampu menciptakan kekompakan antar penari, karena setiap penari akan terlihat bergerak leluasa, memenuhi panggung dengan kompak, tanpa perlu berkomunikasi secara verbal. Semua gerakan telah diatur melalui pola lantai yang diciptakan oleh para koreografer. Yang kelima, ciri khas suatu tarian. Pola lantai mampu memberikan ciri khas dari suatu tarian. Masyarakat atau para penonton akan lebih mudah mengetahui ciri khas dari tari tradisional tersebut melalui pola lantai pada tarian. Oke, cukup sekian materi dari Ustadzah. Kurang mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.